kasih. Yuk kita perhatikan sekarang, yaitu menganalisis SWOT. Apa yang dimaksud dengan SWOT itu? Ternyata SWOT itu ada singkatannya, yaitu ada singkatannya. Nanti gini, kita lihat dulu kompetensi dasar yang akan kita dapatkan untuk mempelajari ini adalah yang pertama, memahami pengertian dari SWOT, kemudian memahami fungsi dari analisis SWOT, memahami bagian-bagian dari SWOT, memahami cara membuat analisis SWOT, kemudian memahami pengertian dari BMC, mengerti fungsi dari BMC, kemudian memahami bagian-bagian dari BMC, serta memahami cara membuat analisis BMC. Nah, nanti ending dari akhir dari pembelajaran kita yaitu setelah mempelajari analisis SWOT dan BMC, kalian nanti tujuannya supaya bisa membuat sebuah analisis, baik itu analisis SWOT ataupun BMC. Yang pertama, kita akan membahas tentang analisis SWOT, pengenalan SWOT. Apakah yang dimaksud dengan SWOT itu? Nah, analisis SWOT adalah kita menganalisis satu bisnis yang akan kita jalankan. Tadi sudah dikatakan bahwa ketika kita akan menjalankan sebuah bisnis, kita harus membuat perencanaan. SWOT ini adalah bagian dari perencanaan yang akan kita buat. Jadi SWOT itu ada singkatannya. Yang pertama yaitu SWOT itu adalah, kalau SWOT itu Inggris ya, ada strengths, weakness, opportunity, dan threat. Nah, apa saja sih itu? Strengths kalau dalam arti Indonesia adalah kekuatan. Kemudian kalau weakness itu adalah apa? Kelemahan. Kemudian kalau misalkan opportunities adalah kesempatan, dan threat adalah ancaman. Jadi ketika kita akan memulai satu kegiatan bisnis, kita harus menganalisis dulu, direncanain dulu kira-kira bisnis kita atau produk yang akan kita buat, yang akan kita jadikan bisnis, maka kita harus lihat dulu kekuatannya di mana sih, kemudian kelemahannya apa, kesempatannya seperti apa, dan ancamannya bagaimana. Itu kita sudah buat atau kita atur sedemikian rupa sehingga tujuan bisnis kita nanti bisa berjalan sesuai dengan tujuan, yaitu mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jadi kalau bisa digambarkan, ini ada sebuah kotak. Nah, kotak ini nanti fungsinya adalah untuk kalian tempatkan kira-kira kalau misalkan strength atau kekuatan, apa sih kekuatan dari produk saya? Apa sih kekuatannya misalkan untuk bisnis saya? Nah, di sini adalah ada tempat untuk kita bisa membuat analisis itu. Nah, fungsi SWOT-nya apa? Fungsi SWOT-nya bisa kalian catat juga, bawa catatan kan? Oh ya. Oke. Jadi fungsi SWOT adalah menganalisis satu kondisi internal dan lingkungan eksternal dari perusahaan. Lingkungan internal dan eksternal dari perusahaan, kalau kita analisis melalui fungsi SWOT, kekuatan dan kelemahan itu adalah faktor internal, faktor dari dalam usaha kita sendiri. Sedangkan untuk eksternalnya adalah opportunity atau kesempatan, dan threat, ancaman. Jadi kesempatan yang di luar itu seperti apa, ancamannya kalau kita menjalankan produk ini nanti seperti apa, ya. Itu adalah analisis SWOT-nya. Jadi analisis SWOT ini masih ada hubungannya dengan lingkungan pemasaran, yaitu lingkungan bisnis, yaitu internal dan eksternal. Kemudian mengetahui posisi sebuah perusahaan di antara kompetitor. Kemudian menilai kemampuan perusahaan di dalam menjalankan bisnisnya. Jadi kira-kira saya bagus nggak sih sebenarnya pakai produk ini untuk bisnis saya, seperti itu. Kemudian lebih terperinci lagi, kita akan membahas tentang bagian dari SWOT. Nah, ini perhatikan, ada kekuatan, strength atau kekuatan adalah setiap aktivitas yang baik atau kelebihan produk atau perusahaan. Contoh nih ya, contoh.
Kalau misalkan kalian mau membuat sebuah produk, enaknya apa produknya? Yang kalian suka aja. Misalkan kita mau jualan bakso gitu ya. Suka nggak sih sama bakso? Suka, Bu Ika juga sangat suka, dan itu favorit banget buat Bu Ika ya. Misalnya kalau kita mau membuat sebuah produk bakso gitu ya, kekuatannya di mana? Apa sih kekuatan bakso saya gitu? Apa sih kelebihan bakso saya daripada bakso yang lainnya? Kita bisa list kekuatannya. Satu, apa kira-kira? Menggunakan daging sapi segar, ya, itu kelebihan ya yang akan kita tonjolkan pada produk kita. Kemudian yang kedua, apa? Bisa kasih contoh nggak? Yang kedua, tanpa MSG, ya kan? Kalau bakso orang lain tuh banyak MSG-nya, banyak micinnya, kita nggak pakai. Nah, itu adalah kekuatan kita, ya. Kemudian, apa lagi kira-kira? Memakai bahan-bahan berkualitas, misalkan kuahnya kita lebih banyak menggunakan apa itu namanya, misalkan pakai tulang ya. Kalau tulang kan tidak terlalu banyak lemak, tidak menggunakan apa itu namanya, tidak menggunakan gajeh, misalkan seperti itu ya. Jadi kalau di tempat lain kan, kalau misalkan kita makan bakso kan kadang-kadang terasa tuh lemaknya tuh habis makan, terus tiba-tiba bibir kita terasa tebel gitu kan. Pernah gitu nggak? Pernah gitu nggak? Pernah. Nah, di tempat kita nggak pakai itu, nggak pakai lemak yang berlebihan, maka secara otomatis bakso kita punya nilai lebih nggak daripada bakso yang lain? Gimana? Punya nilai lebih nggak? Pasti punya nilai lebih. Kemudian yang bisa kita jadikan kekuatan lagi adalah misalkan kita mau jualan bakso tapi di pinggir jalan. Nah, itu kan lokasinya strategis nih. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai kekuatan untuk usaha kita, untuk produk kita, seperti itu. Itu untuk kekuatan. Dari kekuatan ini, adakah yang belum dipahami? Ada yang mau bertanya sebelum Bu Ika melanjutkan? Ada yang bertanya? Tidak? Sudah jelas ya? Oke, terima kasih. Nanti kalau ditanya harus sudah tahu loh ya. Nah, siap. Insya Allah pasti pinter kok. Anak-anak 10 PDP 3 ya. Saya yakin anaknya pinter-pinter dan cerdas, insya Allah. Nah, kemudian kita juga harus menganalisis kira-kira kalau saya jualan bakso kelemahannya di mana gitu. Ada kelemahannya, kita juga harus menganalisis kelemahannya, tidak hanya kita analisis kekuatannya saja, tapi juga kelemahannya. Misalkan kelemahannya kira-kira apa? Satu, banyak yang sudah jual bakso. Nah, kira-kira cari kelemahan lagi. Dua, apa kira-kira? Ada yang bisa? Gimana? Itu masih bisa kekuatan, kelemahan. Ada yang ya bisa jadi lingkungan yang kurang strategis. Bisa misalkan kita nggak punya lahan di pinggir jalan nih, tapi letaknya di dalam, misalkan agak masuk gitu ya, itu juga bisa jadi kelemahan kita. Dan ada satu lagi, ada yang bisa menyebutkan kelemahannya kira-kira apa? Ada yang bisa? Misalkan apa? Ada yang tahu? Sylvia mungkin? Kelemahannya kira-kira? Apa kira-kira kalau bakso tuh? Misalkan sulit mendapatkan daging sapi yang segar, misalkan kan gitu. Kadang-kadang kan kita, karena banyak yang jual bakso, terus kemudian kan kadang-kadang kalau kita nggak beruntung kan juga nggak dapat daging yang segar tuh. Itu bisa kita jadikan kelemahan juga gitu ya. Kemudian kesempatannya, kesempatannya
kesempatan untuk produk kita apa? Di luar seperti apa ya kesempatannya itu? Di luar itu kan banyak sekali apa? Banyak sekali orang yang suka makanan bakso. Itu kesempatan kita untuk bisa menjalankan bisnis ini. Jadi yakin kalau usaha bakso kita bisa laku gitu. Nah, kesempatannya lagi apa? Selain banyak yang suka bakso, kesempatan yang lainnya di luar misalkan masih banyak bakso yang menggunakan MSG. Ya kan, rata-rata bakso menggunakan MSG apa enggak? Banyak ya? Banyak yang menggunakan MSG ya. Nah, itu kesempatan kita untuk bisa membuat sebuah produk tanpa MSG. Jadi itu kesempatan. Kemudian ancaman. Ancamannya apa? Ancaman adalah kalau di sini pengertiannya tren negatif di lingkungan eksternal yang mempengaruhi produk atau perusahaan. Ancamannya apa? Misalkan banyak pesaingnya, ya. Banyak pesaingnya, itu juga ancaman ya untuk kita. Kemudian apalagi ancamannya kira-kira? Apa? Kalau dalam masa pandemi kita mendirikan usaha bakso ini dalam masa pandemi, ancamannya apa? Misalkan kita udah jualan, kita sudah berdagang di tempat, enggak taunya kita kena PPKM, ya kan? Itu ancaman juga buat usaha kita. Jadi membuat usaha kita tidak segera ada peningkatan karena ada beberapa faktor itu tadi. Kemudian misalkan jualan kita lokasinya juga salah, bisa saja kita diusir sama Satpol PP. Ya, jadi kalau misalkan membuat satu usaha harus benar-benar diperhatikan. Berarti kalau sudah begini kita harus cari lokasi yang bagus. Terus kemudian solusinya harus ada solusinya, misalkan seperti itu. Kalau misalkan pas kita mendirikan pada waktu PPKM, berarti kita bisa menjual bakso secara apa? Secara online. Pinter ya, sudah paham. Kira-kira dari sini ada pertanyaan tidak tentang analisis SWOT? Ada kekuatan, kemudian kelemahan, kesempatan, dan ancaman. Gimana? Ada yang mau memberikan contoh lagi? Nah, ini ada contoh nih. Analisis SWOT warung makan Indomie. Kekuatannya apa? Kekuatannya Indomie merupakan salah satu brand yang sudah terkenal di Indonesia. Ya kan? Siapa yang nggak suka Indomie? Suka kan? Nah, itu kekuatan untuk usaha kita. Ini ceritanya kita mau mendirikan warung ya. Warung makan Indomie. Kemudian kelemahannya, nama brand yang kuat menyebabkan tantangan ketika mencoba atau menjual produk makanan lain selain Indomie. Jadi kalau kita menjual di situ nggak ada, maksudnya kita kasih mereknya mereknya mie sedap. Nah itu agak tidak laku gitu ya, karena memang yang dituju adalah memang Indomie. Kemudian, ayo coba perhatikan benar-benar ya. Kemudian untuk kesempatannya adalah harga tergolong murah dibandingkan kompetitor seperti yang ada di kafe. Misalkan ada mie judes, mie yang lain itu yang harganya seporsinya mungkin di atas 10.000. Dan ancamannya apa? Pandemi COVID-19 menyebabkan masyarakat lebih suka masak di rumah daripada beli makan di luar. Jadi kalau misalkan ada ancaman seperti ini kan kita mengancam kemajuan atau mengancam kemajuan untuk usaha kita, sehingga kita tidak mendapatkan keuntungan sesuai atau yang dengan hasil yang maksimal. Bagaimana? Sampai sini ada pertanyaan?